Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk membuat video presentasi materi kedua dari mata kuliah Bahthul Kitab, yang pada materi kedua ini kita membahas tentang syarat-syarat sahnya nikah. Langsung saja saya bacakan teks bacaan dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Rushdi Al-Hafidz. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi mujibati sihhatin nikahi. Al-babu tsani ini adalah bab yang kedua. Al-babu bab ats-tsani yang kedua. Fi mujibati, di dalam hal-hal yang mewajibkan atau di dalam hal-hal yang menjadikan sihhatin nikahi, sahnya akad nikah. Artinya bab kedua di dalam membahas hal-hal yang menjadikan sahnya nikah, dalam artian membahas syarat-syarat sahnya nikah. Wa hadzal babu, dan adapun bab ini yang qasimu ila salasati arkanin, yang qasimu itu terbagi, ila salasati menjadi 3, arkanin rukun atau pembahasan inti. Bab ini terbagi menjadi 3 pembahasan inti atau 3 rukun. Ar-ruknul awwalu, pembahasan inti yang pertama, fi ma'rifati kaifiyati hadzal aqdi. Fi ma'rifati, di dalam mengetahui atau di dalam membahas, kaifiyati, tata cara, hadzal aqdi, akad nikah ini. Rukun pertama membahas tata cara akad nikah. Ini yang akan kita baca sebentar lagi secara lebih mendetail, yaitu meliputi bagaimana cara meminta izin atau persetujuan dari calon pengantin. Kemudian membahas juga boleh tidak akad nikah itu pakai khiyar dan lain sebagainya. Ar-ruknu tsani, adapun rukun atau bahasan inti ats-tsani yang kedua, fi ma'rifati mahalli hadzal aqdi. Fi ma'rifati, di dalam membahas mahalli, objek, hadzal aqdi, akad nikah ini. Pembahasan kedua nanti akan membahas objek akad nikah ini. Objek akad nikah berarti kedua mempelai, ya. Artinya syarat-syarat laki-laki yang sah menjadi pengantin pria dan syarat-syarat perempuan yang sah untuk menjadi pengantin wanita. Jadi nanti pada bab kedua dibahas perempuan yang halal untuk dinikahi dan mana perempuan yang haram, tidak boleh dinikahi. Di antara perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah karena masih ada hubungan mahram. Nanti akan dibahas mahram itu apa saja. Kemudian di antara syarat calon pengantin wanita harus jelas orangnya, yang mana ditentukan yang jelas dengan cara menyebut namanya atau dengan cara menyebutkan sifat khusus atau spesifik yang dimiliki oleh calon pengantin wanita tadi, dan syarat-syarat yang lain. Itu adalah bahasan rukun yang kedua. Ar-ruknu tsalitsu, adapun rukun atau pembahasan inti ats-tsalitsu yang ketiga, fi ma'rifati syuruti hadzal aqdi. Fi ma'rifati, dalam membahas syuruti, syarat-syarat, hadzal aqdi, akad nikah ini. Ini rukun ketiga ini merupakan pembahasan inti, ya, dari bab kedua, syarat-syarat sahnya nikah. Di rukun yang ketiga atau bahasan inti yang ketiga ini akan dibahas lebih detail syarat-syarat untuk menjadi wali, syarat-syarat untuk menjadi saksi, syarat-syarat ijab
dan qabul, tentang mahar dan sebagainya. Akan tetapi pada materi ini cukup kita bahas yang rukun pertama saja ya, tata cara akad nikah ini. Langsung kita baca rukun yang pertama. Ar-ruknul awwalu, adapun rukun yang pertama, fil kaifiyati, di dalam membahas tata cara akad nikah maksudnya. Wan nadharu fi hadzal rukni fi mawadhi'a. Wan nadharu, adapun pembahasan, fi hadzal rukni, pada rukun ini, rukun yang pertama tentang tata cara, fi mawadhi'a, itu di dalam beberapa bagian. Artinya rukun pertama ini dibagi lagi ke beberapa subbahasan, mawadhi, subbahasan. Subbahasan yang pertama, fi kaifiyatil idzni al-mun'aqadi bihi. Fi kaifiyatil idzni, di dalam membahas tata cara perizinan, tata cara memperoleh izin dan persetujuan dari calon pengantin, al-mun'aqadi, yang akad nikah itu menjadi sah, bihi, dengan izin tersebut. Saya ulangi, fi kaifiyatil idzni, di dalam tata cara perizinan, al-mun'aqadi, yang menjadikan akad nikah sah, bihi, dengan izin tersebut. Kemudian subbahasan kedua, wamanil mu'tabaru ridohu, waman, dan siapakah al-mu'tabaru, yang dianggap, al-mu'tabaru, yang mu'tabar, atau yang dianggap, atau yang dipertimbangkan secara syariat, ridohu, keridoannya, atau izinnya, atau persetujuannya untuk menikah, filuzumi hadzal aqdi, filuzumi, untuk menjadikan lazim, hadzal aqdi, akad nikah ini. Filuzumi, untuk menjadikan lazim, artinya akad nikah tersebut sah secara tetap dan secara pasti. Itu artinya lazim. Lazim itu tetap dan pasti, artinya tidak bisa dibatalkan lagi akad nikahnya. Ya, ini subbahasan kedua akan dibahas siapa saja yang perlu dimintai izin supaya akad nikahnya sah dan tetap atau pasti. Subbahasan ketiga, wahal yajuzu akduhu alal khiyari amla yajuzu. Wahal yajuzu, dan apakah boleh, akduhu, akad nikah itu, alal khiyari, berdasarkan khiyar. Khiyar itu adalah opsi untuk melanjutkan akad atau untuk membatalkan, mengcancel suatu akad. Kalau kita membandingkan dengan akad atau kontrak jual beli, di dalam akad jual beli itu ada yang namanya khiyar. Pembeli dan penjual punya hak khiyar dalam melakukan akad jual beli. Misalnya khiyar syarat dalam akad jual beli. Contoh, seorang ibu-ibu datang ke pasar, dia datang ke toko baju. Dia ingin membelikan baju untuk anaknya yang kebetulan di rumah, tidak dibawa ke pasar. Kemudian ibu-ibu bilang ke penjual, "Pak, baju ini saya beli dengan harga sekian, tetapi dengan catatan kalau ternyata bajunya tidak cukup atau tidak muat dipakai anak saya yang di rumah, maka bajunya akan saya kembalikan ke sini dan jual belinya dibatalkan. Uangnya saya minta kembali." Kemudian penjual mengatakan, "Ya, saya terima jual belinya dengan ketentuan atau syarat tersebut. Jika tidak cocok dipakai oleh anak Anda, silahkan kembalikan bajunya dan uang Anda akan saya kembalikan. Jual belinya dibatalkan." Ini namanya khiyar syarat. Dan dalam akad jual beli sah jual beli dengan menggunakan khiyar syarat. Di sini pertanyaannya, apakah boleh dalam akad nikah itu akadnya pakai khiyar syarat? Misalnya si wali nikah ketika mengakadkan putrinya kepada calon pengantin laki-laki, mengucapkan akad, "Saya nikahkan putri saya yang bernama Fulanah kepada Anda dengan catatan kalau nanti setelah akad terdapat aib atau sifat-sifat kurang yang merugikan putri saya, maka akad nikahnya dibatalkan." Dan si calon mempelai laki-laki mengatakan, "Ya, saya terima nikahnya putri Anda tersebut
dengan catatan tersebut. Artinya jika ada aib di diri saya atau ada aib di diri putri Anda yang itu merupakan cacat yang merugikan salah satu dari kami, maka akad nikahnya dibatalkan. Ini contoh khiyar syarat dalam akad nikah. Nanti akan dibahas boleh tidak akad nikah dengan syarat khiyar atau adanya opsi untuk membatalkan akad nikah jika ada hal-hal tertentu. Ya, akad nikah tersebut sah atau tidak. Saya ulangi, wahal yajuzu, dan apakah boleh akduhu akad nikah itu alal khiyari berdasarkan khiyar atau opsi untuk melanjutkan pernikahan atau untuk membatalkan pernikahan. Amla yajuzu, atau tidak boleh pernikahan itu dengan adanya opsi khiyar. Subbahasan keempat, wahal intarokhol qabulu, wahal dan apakah intarokho jika terlambat al-qabulu pengucapan qabul min ahadil muta'aqidaini dari salah satu pihak yang berakad nikah, min ahadi dari salah satu al-muta'aqidaini dua pihak yang berakad nikah, lazima dzalikal aqdu, lazima maka menjadi lazim atau sah atau tetap dzalikal aqdu akad nikah itu. Ini subbahasan keempat, apakah antara ijab dan qabul itu disyaratkan harus langsung? Si wali mengucapkan ijab, saya nikahkan putri saya sekian sekian sekian, kemudian setelah wali selesai ijab, haruskah sang pengantin pria ini langsung mengucapkan qabul secara berkesinambungan, berkelanjutan? Ya, saya terima nikahnya putri Anda sekian sekian sekian. Ataukah boleh antara ijab dan qabul itu dipisah dengan hal-hal yang tidak berkaitan tentang akad? Si wali mengucapkan ijab, kemudian si mempelai pria dia tidak langsung menjawab ijabnya, tapi misalnya dia ingin ngobrol dulu, ingin bertanya-tanya dulu, kemudian setelah itu dia baru qabul. Boleh tidak ijab dan qabul itu dipisah atau disela-selai dengan obrolan lain atau dengan kegiatan lain? Sah apa tidak? Ini pembahasan subbahasan keempat. Amin syarti dzalika, am ataukah min syarti dzalika termasuk dari syarat sahnya akad nikah al-fauru, itu harus secara langsung penjawaban qabul, harus berkesinambungan. Setelah selesai ijab harus langsung qabul dengan segera. Al-fauru ini secara langsung, tidak ditunda-tunda. Ya, ini pembahasan subbahasan yang terakhir. Syarat ijab qabul itu apakah harus secara langsung ataukah boleh disela-selai dengan obrolan atau kegiatan lain? Langsung saja kita masuk ke subbahasan yang pertama, al-maudi'u al-awwalu. Al-maudi'u subbahasan al-awwalu yang pertama, kaifiyatul idzni al-munaqadi bihi. Kaifiyatu tata cara al-idzni perizinan al-munaqadi yang menjadikan akad nikah sah bihi dengan izin tersebut. Saya ulangi, kaifiyatul idzni tata cara perizinan al-munaqadi yang menjadikan akad nikah sah bihi dengan izin tersebut. Paragraf pertama, al-idhnu fin nikahi ala durbaini. Al-idhnu adapun perizinan fin nikahi di dalam pernikahan ala durbaini itu ada dua macam. Ya, pembahasan tentang izin atau minta persetujuan untuk menikah itu pembahasannya ada dua macam. Fahuwa waqi'un fi haqqir rijali wathayyibi. Fahuwa izin tersebut atau minta persetujuan tersebut waqi'un itu terjadi fi haqqir rijali bagi laki-laki yang sudah dewasa, wathayyibi dan bagi perempuan yang sudah menjadi janda, minan nisa'i dari kalangan perempuan, bil alfazi dengan kata-kata atau dengan ucapan yang jelas. Artinya di sini adalah perizinan atau persetujuan untuk menikah jika itu bagi laki-laki dewasa dan perempuan yang sudah menjadi janda, artinya dia sudah pernah menikah, sudah melakukan hubungan
suami istri dengan suaminya kemudian bercerai dan sekarang dia menjadi janda, atau ditinggal mati suami yang pertamanya dan dia sekarang menjadi janda. Bagi laki-laki dewasa dan bagi janda ini, ketika seorang wali minta izin dari mereka, maka izin dan persetujuan dari mereka itu harus mereka ucapkan dengan kata-kata yang jelas. Jika belum ada jawaban dari anak laki-laki yang sudah dewasa dan dari anak perempuan yang masih janda tadi, maka sang wali tidak punya hak untuk menikahkan keduanya. Sang wali punya hak untuk menikahkan keduanya jika sudah ada jawaban atau pernyataan yang jelas dari mereka, dan pernyataan tersebut berupa ucapan atau kata-kata, tidak cukup dengan isyarat atau dengan bahasa tubuh. Pada salah satu diskusi kelas kalian, ada mahasiswa yang bertanya, itu laki-laki kok diminta izin, masa laki-laki dilamar oleh perempuan, atau gimana itu gambarannya kok laki-laki diminta izin? Ya, laki-laki diminta izin di sini maksudnya adalah wali atau ayah dari laki-laki tersebut tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah. Misalnya sang ayah mengancam anak laki-lakinya, kamu jika tidak mau menikahi putrinya bapak itu, maka kamu saya ancam, udah saya usir dari rumah, atau kamu tidak saya anggap menjadi anak lagi, atau kamu akan saya pukuli, kamu harus mau menikah dengan putrinya bapak itu. Maka kemudian anak laki-lakinya menikah dengan terpaksa. Ini ketika anak laki-laki menjawab qabul dalam akad nikah dan dalam keadaan terpaksa, ini pernikahannya tidak sah. Artinya anak laki-laki dewasa itu sudah haknya dia untuk mau menikah atau tidak dengan perempuan pilihan dirinya. Sang ayah atau sang wali tidak punya hak untuk memaksa anak laki-lakinya menikah dengan perempuan pilihannya misalnya. Ini arti paksaan ya. Artinya laki-laki dan janda itu harus dimintai izin, harus keduanya benar-benar rela, benar-benar suka untuk menikah, tidak boleh dipaksa oleh ayah atau walinya. Ini makna permintaan izin ya. Begitu pula seorang wali atau ayah yang punya anak perempuan yang statusnya sudah menjadi janda, tidak boleh sang ayah ini tiba-tiba mengadakan akad nikah, menikahkan putrinya yang sudah janda tersebut dengan lelaki pilihannya tanpa minta izin dahulu, tanpa minta persetujuan dahulu dari putrinya yang sudah janda tersebut. Maka akadnya tidak sah karena pernikahan tersebut tanpa persetujuan, tanpa izin dari anak perempuannya yang statusnya sudah janda itu. Ini makna izin nikah dari anak laki-laki dewasa dan anak perempuan yang sudah janda. Ya, kesimpulannya, seorang wali atau ayah yang ingin menikahkan anak perempuannya yang sudah janda harus izin dahulu, harus atas dasar persetujuan dari anaknya yang sudah janda, tidak boleh dikawinkan secara paksa. Begitu pula anak laki-laki yang sudah dewasa tersebut tidak boleh dikawinkan secara paksa, diancam kalau tidak mau menikah akan diusir dari rumah atau akan dipukuli. Ini tidak boleh pernikahan secara paksa bagi kedua orang tersebut, laki-laki dewasa dan janda. Saya ulangi lagi nih ya. Fahuwa, maka adapun izin atau meminta persetujuan untuk menikah, waqi'un itu terjadi atau dilakukan fi haqqir rijali bagi anak laki-laki dewasa, wasayyibi dan anak perempuan yang sudah menjadi janda, minan nisa'i dari kalangan perempuan, bil alfazi itu dilakukan dengan ucapan. Artinya izin dari kedua orang tersebut, laki-laki dewasa dan perempuan janda, itu harus diberikan dengan ucapan. Tidak cukup pakai bahasa tubuh atau diam atau bahasa isyarat. Oleh karena itu, ketika keduanya, yaitu anak laki-laki dewasa dan perempuan janda, belum menjawab dengan kata-kata kepada ayah atau walinya, maka sang ayah atau wali tidak berhak untuk menikahkan keduanya secara paksa. Kemudian yang kedua, wahuwa fi haqqil abkari al-musta'dzanati waqi'un bis-sukuti. Wahuwa, dan perizinan nikah, fi haqqil abkari bagi para gadis, para perempuan yang masih perawan, yang belum pernah menikah,
al-musta'dzanati yang perlu dimintai izinnya, waqi'un itu dilakukan atau didapatkan, bisukuti dengan diam. Artinya dengan diamnya mereka, para perempuan yang masih gadis. Ani yang saya maksud, artinya yang dimaksudkan oleh pengarang kitab, ar-ridho adalah keridhoan atau kerelaan atau persetujuan dari para gadis tersebut. Artinya adalah meminta izin dari anak perempuan yang masih gadis, yang masih perawan, itu persetujuan dari mereka cukup dengan diam. Artinya misalnya ketika seorang ayah atau wali menawarkan kepada anak gadisnya untuk dinikahkan dengan seorang lelaki, maka ketika si anak gadis diam, itu tanda setuju, itu tanda mau. Maka sang wali, sang ayah, dengan diamnya sang anak tersebut berhak menikahkan anaknya itu, karena sang ayah sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan ridho dari anak gadisnya. Berbeda ini ya dengan tadi bagian pertama, anak laki-laki dewasa dan anak perempuan yang sudah janda. Maka persetujuan dari mereka tidak cukup dengan diam, tapi harus disampaikan dengan kata-kata, dengan pernyataan yang jelas. Kemudian permasalahannya di sini adalah pada anak gadis meminta persetujuan dari mereka itu hukumnya wajib atau sunnah. Dalam mazhab Hanafi, meminta persetujuan atau izin dari anak gadis hukumnya wajib. Artinya sang ayah tidak berhak menikahkan anak gadisnya kecuali sang ayah sudah mendapatkan izin darinya. Dia tidak berhak menikahkan secara paksa. Dan izin dari anak gadis cukup dengan diam, meskipun tidak disampaikan dengan kata-kata. Adapun menurut mazhab Syafi'iyah dan juga Malikiyah, meminta izin dari anak gadis itu hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Ya, sunnah bagi ayah, sunnah bagi wali, meminta persetujuan dari anak gadisnya, dia mau atau tidak untuk dinikahkan. Itu hukumnya sunnah, dan persetujuan dari anak gadis tadi cukup dengan diam. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'iyah boleh sang ayah atau sang kakek menikahkan paksa anak gadisnya. Menikahkan paksa dalam artian tanpa meminta izin, tanpa meminta persetujuan dari anak gadisnya. Tiba-tiba sang ayah mengakadkan nikah anak gadisnya dengan lelaki pilihannya tanpa sepengetahuan anak gadisnya karena tidak minta izin dahulu. Ini hukumnya sah dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah boleh menikahkan paksa anak gadis, tentunya dengan beberapa syarat. Syarat pertama misalnya yang punya hak menikahkan paksa hanyalah ayah kandung atau kakek. Selain itu tidak boleh paman, saudara, tidak boleh menikahkan paksa. Selain ayah dan kakek harus meminta izin dan meminta persetujuan dulu dari anak gadis tersebut. Syarat yang kedua adalah antara si anak gadis dengan calon suaminya tidak ada permusuhan, tidak ada riwayat pertikaian dan sebagainya. Dan syarat berikutnya, lelaki pilihan sang ayah atau sang kakek haruslah lelaki yang sekufu dengan anak gadisnya. Unsur kafa'ah atau kesetaraan derajat harus terpenuhi di sini. Artinya lelaki pilihan sang ayah itu harus setara dengan anak gadis tersebut. Yang pertama dalam segi agamanya, tidak boleh sang ayah memilihkan calon suami yang agamanya lebih rendah daripada anak gadisnya. Yang dimaksud agama di sini adalah yang pertama jelas harus sama agamanya, sama-sama muslim. Tidak boleh menikahkan anak gadisnya yang muslim dengan lelaki yang non muslim. Kemudian setara dalam agama di sini adalah kesolehannya. Kalau anak gadisnya terhitung solehah, maka tidak boleh dinikahkan secara paksa dengan lelaki yang fasik, lelaki misalnya tukang mabuk, atau lelaki misalnya preman, tatoan badannya, atau tidak ahli sembahyang. Maka sang ayah atau sang kakek tidak punya hak menikahkan paksa anak gadisnya dengan lelaki yang tidak sekufu dalam segi agamanya. Kemudian unsur kafa'ah yang lain dalam mazhab Syafi'iyah adalah setara dalam nasab dan juga setara dalam hal kemerdekaan. Kalau zaman dahulu ada orang merdeka, ada budak, maka tidak boleh
anak gadis merdeka dinikahkan dengan lelaki yang statusnya budak atau hamba sahaya. Kemudian unsur kafah yang lain adalah pekerjaan ya. Kalau anak gadisnya ini anaknya hakim tadi misalnya ya, pekerjaannya hakim, maka tidak boleh dinikahkan dengan lelaki yang pekerjaannya misalnya pemulung atau lelaki pekerjaannya tukang parkir dan sebagainya. Ini contoh ketidaksetaraan dalam pekerjaan. Juga dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menikahkan secara paksa anak gadis dengan lelaki yang tidak setara tadi, tidak sekufu tadi. Jadi kafaah itu dipersyaratkan dalam menikahkan paksa anak gadis dengan lelaki pilihan ayah atau kakek tanpa izin, tanpa persetujuan dari anak gadis tersebut. Adapun jika anak gadis setuju, orang tua atau wali setuju untuk menikahkan anak gadisnya dengan lelaki yang tidak sekufu, yang tidak setara, maka sah pernikahannya. Jadi kafaah tidak wajib ya. Kalau saling setuju, kafaah tidak wajib. Tidak masalah perempuan tadi yang anaknya hakim menikah dengan seorang pemulung jika saling ridho, perempuannya ridho, orang tuanya ridho, walinya setuju, maka tidak masalah. Jadi kafaah itu hukum aslinya sunnah ya, menjadi wajib tadi dalam nikah paksa saja. Dalam mazhab Syafi'iyah, kenapa diperbolehkan menikahkan paksa anak gadis dengan syarat tadi ya, diantaranya menikahkan adalah orang tua kandung atau ayah ya, karena pertimbangannya diantaranya adalah anak gadis terutama di zaman dahulu yang jarang keluar rumah itu tidak bisa membedakan mana laki-laki yang baik, mana laki-laki yang layak untuk dirinya atau yang tidak layak. Tapi orang tua, ayah, ini yang paham, maka ayah yang memilihkan. Dan lagi pula seorang ayah tidak akan memilihkan calon suami yang buruk, calon suami yang tidak baik bagi anak gadisnya. Oleh karena itu sang ayah punya hak eksklusif boleh menikahkan paksa anak gadisnya. Sedangkan mazhab lain, Hanafiyah tadi ya, yang mengatakan tidak boleh menikahkan paksa anak gadis, artinya tanpa persetujuan dan izin dari anak gadis tersebut, pernikahan tidak sah. Ini karena dalilnya nanti ada hadis, dan juga karena yang akan menjalani pernikahan nanti itu adalah anak gadisnya, bukan orang tua. Maka anak gadis punya hak dong untuk menentukan akan menikah dengan siapa. Ini mazhab Hanafiyah. Adapun ulama kontemporer, kebanyakan dari mereka itu berpendapat atau mengikuti pendapatnya mazhab Hanafiyah. Artinya baik itu laki-laki atau perempuan janda atau perempuan yang masih gadis, semuanya tidak boleh dinikahkan secara paksa. Kalau seorang wali mau menikahkan mereka harus atas dasar izin dari mereka meskipun anak gadis. Tapi dibedakan dalam mazhab Hanafiyah atau lainnya, kalau izin dari janda itu harus dengan ucapan, tapi kalau izin dari anak perempuan itu cukup dengan diam. Itu tanda izin atau tanda setuju dari anak gadis. Jadi kesimpulannya ya, kalau anak gadis izinnya cukup dengan diam. Ini mazhab Hanafiyah wajib. Artinya wali harus meminta izin kepada anak gadisnya dulu sebelum menikahkannya, dan izinnya diam. Mazhab Syafi'iyah tadi meminta izin kepada anak gadis, hukumnya sunnah, tidak harus. Maka ayah boleh menikahkan paksa anak gadisnya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi diantaranya. Kita lanjutkan. Wa ammar raddu fabil lafzi. Wa ammar raddu, adapun penolakan dalam artian pengungkapan ketidaksetujuan dari anak gadis tersebut, fabil lafzi, maka harus dengan ucapan, kata-kata yang jelas. Jadi anak gadis itu izin setujunya cukup dengan diam, tapi kalau menolak harus disampaikan dengan kata-kata. Oleh karena itu jika anak gadis ditawari menikah oleh ayahnya, kok dia diam saja, itu tanda setuju, maka sang ayah boleh menikahkannya. Karena kalau tidak setuju dia harus mengucapkannya, menyampaikannya dengan kata-kata. Kenapa dibedakan seperti itu? Ya karena penelitian ulama watak perempuan seperti itu. Perempuan itu kadang kalau mau malu-malu, nggak mau langsung menjawab. Tapi kalau benci, kalau tidak suka, kalau menolak langsung terang-terangan. Wala khilafa fi hadhil jumlati illa ma hukiya an ashabi Syafi'i. Wala khilafa, dan tidak ada perbedaan pendapat atau perselisihan pendapat fi hadhil jumlati, di dalam masalah ini, yaitu perizinan dari anak gadis cukup dengan diam jika setuju,
atau dengan kata-kata jika tidak setuju. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Illa ma hukiya, illa kecuali ma hukiya, suatu pendapat hukiya yang diriwayatkan an ashabi syafi'i, dari murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Anna idznal bikri idza ka'anal munkihu ghairu abin wala jadin bin nutqi. Anna idznal bikri, anna bahwasanya, idna izin, al bikri anak gadis atau perawan, idza kana jika ada, al munkihu orang yang akan menikahkannya. Al munkih ini adalah wali atau orang yang akan menikahkan anak gadis tersebut. Ghairu abin, walinya bukan ayah, wala jaddin, walinya bukan kakek, orang lain, mungkin paman atau mungkin saudara kandung. Bin nutqi, itu dengan ucapan. Artinya apa ini? Mazhab lain, mazhab jumhur, itu mereka kompak, sepakat mengatakan bahwasanya anak perempuan itu izin setujunya cukup dengan diam. Kalau menolak baru dengan kata-kata. Kecuali dalam mazhab Syafi'iyah ada perincian seperti ini. Anak gadis, jika yang menikahkan adalah ayah atau kakek, tadi ya, tidak perlu meminta persetujuan dari anak gadis tersebut. Meminta izin dari anak gadis tersebut hukumnya sunnah jika walinya adalah ayah. Dan di sini kasusnya al-munkihu ghairu abin. Ketika yang akan menjadi wali nikah bukan ayah, bukan kakek, mungkin paman atau mungkin saudara kandungnya, maka perizinan dari anak gadis tersebut tidak cukup dengan diamnya. Tanda setuju anak gadis tersebut harus disampaikan dengan kata-kata, ucapan yang jelas. Kenapa? Ya, karena yang akan menjadi wali, yang akan menikahkan dirinya adalah bukan ayahnya, bukan kakeknya, tapi orang lain, kerabat dekatnya yang lain, bukan ayah, bukan kakek. Maka si anak gadis ini mengungkapkan izin dan kesetujuannya harus dengan kata-kata. Ini perincian hanya ada dalam mazhab Syafi'iyah. Mazhab yang lain, Hanafiyah misalnya, menyatakan izin anak gadis setujunya cukup dengan diam. Tidak setujunya harus disampaikan dengan kata-kata, dan meminta izin dari anak gadis untuk dinikahkan tadi hukumnya wajib dalam mazhab Hanafiyah, baik yang menikahkan ayah kandung ataupun orang lain, kerabat dekat yang lain. Saya simpulkan ulang dari paragraf 1 ini secara singkat. Perizinan dalam menikah itu ada dua macam. Yang pertama, izin nikah dari anak laki-laki dewasa dan dari anak perempuan yang sudah janda. Ini tanda persetujuan atau penolakan dari mereka harus disampaikan dengan kata-kata, dan meminta izin pada mereka, anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah janda, hukumnya wajib. Harus minta persetujuan dulu dari mereka sebelum menikahkan mereka, hukumnya wajib. Ini semuanya sepakat. Kemudian yang kedua, meminta izin dari anak gadis yang masih perawan. Ini tanda setujunya cukup dengan diam. Kalau penolakan harus diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian berbeda pendapat di sini. Mazhab Hanafiyah meminta izin dari anak gadis hukumnya wajib. Artinya tidak boleh menikahkan paksa anak gadis tanpa persetujuan darinya. Mazhab Syafi'iyah dan juga Malikiyah menyatakan meminta izin dari anak gadis hukumnya sunnah saja. Artinya boleh menikahkan paksa anak gadis dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah yang menikahkan atau yang menjadi wali harus ayah kandung atau kakek. Kemudian calon pengantin laki-laki harus laki-laki yang sekufu atau yang setara derajatnya dalam segi agama, pekerjaan, nasab, dan lain sebagainya. Dan tidak ada permusuhan antara anak gadis dan calon suami pilihan orang tuanya. Itu beberapa syarat untuk menikahkan paksa anak gadis. Kemudian permasalahan berikutnya adalah jika yang menikahkan anak gadis ternyata bukan ayah kandung dan juga bukan kakek, tapi kerabat dekat yang lain, misalnya paman, maka meminta persetujuan dari anak gadis hukumnya menjadi wajib. Dalam mazhab Syafi'iyah menjadi wajib. Artinya kalau bukan ayah, bukan kakek, tidak punya hak untuk menikahkan paksa anak gadis tersebut. Dan
jika bukan ayah dan bukan kakek, harus meminta persetujuan dulu dari anak gadis tersebut, dan persetujuannya dari anak gadis tersebut harus disampaikan dengan kata-kata, tidak cukup diam di sini. Cukup diam itu jika yang meminta izin, yang akan menikahkan dirinya adalah ayah kandung atau kakek. Ini perincian dalam mazhab Syafi'iyah. Adapun dalam mazhab yang lain, Hanafiyah misalnya, maka tidak dibedakan, baik yang akan menikahkan atau yang akan menjadi wali adalah ayah kandung atau bukan, paman misalnya, sama-sama wajib meminta persetujuan dari anak gadis, dan tanda setuju tersebut cukup dengan diamnya, tidak harus disampaikan dengan kata-kata. Ini masalah anak gadis di mazhab Hanafiyah. Kita lanjutkan. Wa innama sorol jumhuru ila anna idnaha bisamti. Wa innama, dan sesungguhnya, soro menjadi, al jumhuru mayoritas ulama, ila anna idnaha berpendapat bahwasanya izin anak gadis bisamti itu cukup dengan diamnya, lithabiti karena hadis yang tetap, min qaulihi dari sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwasanya izin atau persetujuan menikah dari anak gadis itu cukup dengan diamnya. Dalilnya adalah hadis Nabi berikut, al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Al-ayyimu, perempuan janda, ahaqqu itu lebih berhak, binafsiha atas dirinya, min waliyiha daripada walinya. Jadi kalau janda itu lebih berhak menentukan mau menikah atau tidak. Kemudian kalau menikah, mau menikah dengan siapa, itu hak janda. Orang tua atau wali tidak boleh ikut campur. Wal bikru, adapun perawan anak gadis, tusta'maru, dia dimintai pendapat fi nafsiha tentang dirinya. Artinya kalau anak gadis perlu dimintai pendapatnya, diajak diskusi atau musyawarah mau menikah dengan siapa. Wa iznuha, dan izin anak gadis atau persetujuan anak gadis, sumatuha itu adalah diamnya. Kalau dia ditanyai atau ditawari kok diam, itu berarti tanda setuju. Para ulama dalam memahami satu hadis ini berbeda-beda pendapat. Tadi ya, Hanafiyah misalnya memahami bahwasanya meminta izin anak gadis dari hadis ini hukumnya wajib, karena Nabi bersabda, wal bikru tusta'maru fi nafsiha, anak gadis dimintai pendapat tentang dirinya. Ini wajib, menanyai atau meminta izin anak gadis wajib, perintah Nabi. Sedangkan mazhab Syafi'iyah memahami hadis ini beda. Kalau Syafi'iyah pahamannya seperti ini, Nabi menyatakan al-ayyimu ahaqqu binafsiha, kalau janda lebih berhak atas dirinya daripada wali. Maka berarti kalau bukan janda atau anak gadis yang masih perawan, berarti siapa yang lebih berhak atas dirinya? Anak gadis tersebut atau wali? Tentu jawabannya adalah wali. Bisa memahami ya, redaksi hadisnya kan seperti itu. Janda lebih berhak atas dirinya daripada wali. Berarti bisa difahami kalau anak gadis yang lebih berhak atas diri anak gadis adalah wali, bukan anak gadis tersebut. Maka meminta izin dari anak gadis hukumnya tidak wajib, hanya sunnah saja. Ini metode pemahaman mazhab Syafi'iyah yang akhirnya nanti memutuskan boleh menikahkan paksa anak gadis. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Wattafaku, dan ulama telah sepakat, ala anna atas bahwasanya, in iqadan nikahi sahnya atau terjadinya akad nikah, bilafdin nikahi itu harus dengan menggunakan lafadz nikah. Artinya ketika ijab qabul harus pakai lafadz nikah. Saya nikahkan putri saya, seperti itu contohnya. Atau nakah tuka dalam bahasa Arabnya. Miman, dari orang, iznuhu yang izinnya, al-lafzu adalah kata-kata. Miman iznuhu al-lafzu, dari orang yang izinnya harus berupa kata-kata. Ini adalah tadi ya, anak laki-laki dewasa atau perempuan janda. Menikahkan mereka itu harus dengan kata-kata nikah, nakah tuka, atau saya nikahkan
Anda dengan putri saya, seperti itu. Wa kadzalika, dan begitu pula menjadi sah akad nikah bilafzi tazwiji, bilafzi dengan lafal at-tazwiji, tazwij. Tazwij itu muradif atau sinonim dengan nikah. Nikah dan zawaj itu dua kata tapi satu makna, sinonim. Dua-duanya boleh digunakan untuk ijab dan qabul akad nikah. Kemudian kalau menggunakan selain kedua kata itu boleh tidak? Wakhtalafu, dan ulama berbeda pendapat fin iqadihi, di dalam keabsahan akad nikah bilafdil hibati, dengan menggunakan lafadz hibah. Hibah itu adalah pemberiannya, seperti sedekah. Au bilafdil bai'i, atau ijab qabul itu dengan lafadz bai', saya menjual anak saya. Au bilafdhi shadaqati, atau dengan lafadz shadaqah, saya sedekahkan anak saya kepada Anda. Ini bagaimana hukumnya? Hukum ijab qabul akad nikah tapi tidak memakai lafadz nikah, tidak memakai lafadz zawaj atau tazwij. Contohnya pakai lafadz hibah. Jadi seorang wali mengatakan kepada calon pengantin pria, saya hibahkan putri saya yang bernama Fulanah kepada Anda dengan mahar sekian-sekian. Kemudian pengantin prianya menjawab, ya saya terima hibahnya. Atau pakai lafadz jual, ini ekstrim ya, jual. Sang wali mengatakan, saya jual anak saya kepada Anda dengan mahar sekian. Pengantin prianya mengucapkan qabul, ya saya terima penjualannya anak Anda dengan mahar sekian. Atau pakai lafadz shadaqah, saya sedekahkan putri saya kepada Anda dengan mahar sekian. Ini akad nikah dengan menggunakan selain lafadz nikah dan zawaj, sah atau tidak? Fa'ajazahu qaumun, fa'ajazahu, maka memperbolehkan akad nikah dengan selain kata nikah dan zawaj, seperti hibah, sedekah tadi, boleh. Qaumun, menurut sekelompok ulama. Wabihi, dan dengan pendapat ini artinya boleh. Qala Malikun, qala berpendapat Malikun, al-Imam Malik, wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah. Artinya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah memperbolehkan akad nikah dengan menggunakan kata-kata hibah, jual beli, atau sedekah. Ini ajib ya. Wa qala Syafi'i, dan berpendapat al-Imam Asy-Syafi'i, la yan'aqidu, tidak sah akad nikah itu illa bilafdhin nikahi, kecuali dengan menggunakan kata nikah, awit tazwiji, atau kata zawaj atau tazwij. Nakah tuka atau zawaj tuka. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya nikahkan putri saya kepada Anda dengan mahar sekian. Kemudian pengantin pria menjawab, ya saya terima nikahnya putri Anda dengan mahar sekian. Jadi perbedaannya adalah kalau mazhab Syafi'iyah, ijab qabul akad nikah itu harus menggunakan lafadz khusus, yaitu lafadz nikah atau lafadz zawaj. Boleh dalam bahasa Arab sah, atau dalam terjemahannya juga sah. Yang penting dua kata ini, mau asli Arabnya dipakai sah, atau diterjemahkan ke dalam bahasa daerah juga sah. Yang penting dua kata, yaitu nikah atau zawaj. Mazhab lainnya mengatakan tidak harus dua kata tersebut, boleh dengan kata-kata yang lain. Yang penting kata-kata yang digunakan dalam ijab qabul akad nikah itu menunjukkan adanya penyerahan mempelai wanita dari wali kepada mempelai pengantin pria, baik itu dengan lafadz nikah atau hibah atau sedekah, bahkan jual beli tadi. Yang penting bermakna penyerahan mempelai wanita ke suami, maka akadnya sah meskipun selain menggunakan kata nikah dan zawaj. Kita lanjutkan paragraf terakhir. Wasababu ikhtilafihim hal huwa aqdun yu'tabaru fihi ma'an niyati al-lafdhu al-khasu bihi. Wasababu, dan sebab ikhtilafihim, perbedaan pendapat mereka antara Syafi'iyah dan selainnya tentang tadi ya, kata-kata yang digunakan dalam ijab qabul akad nikah. Ini pertanyaan ini yang menyebabkan perbedaan pendapat. Hal huwa, apakah akad nikah itu aqdun, merupakan akad, yu'tabaru, yang disyaratkan, fihi, di dalam akad nikah itu, ma'an niyati, bersama adanya niat atau tujuan, al-lafdhu,
yaitu adanya lafadz al-khassu yang khusus bihi dengan akad nikah tersebut. Artinya adalah yang menjadikan perbedaan pendapat adalah pertanyaan filosofis ini. Akad nikah itu akad yang disyaratkan di dalamnya niat dan lafadz khusus, ataukah akad nikah itu akad yang cukup disyaratkan di dalamnya hanya niat dan tujuan saja, tidak disyaratkan adanya lafadz khusus. Misalnya sang wali menggunakan kata hibah, saya hibahkan putri saya kepada Anda. Tapi sang wali ketika mengatakan saya hibahkan, dia berniat, dia bermaksud saya nikahkan putri saya. Ya, mulutnya mengatakan saya hibahkan, tapi hatinya berniat saya nikahkan. Itu sah tidak akad nikahnya? Ini ya pertanyaannya. Akad nikah itu cukup dengan niat, lafadznya umum, bebas, ataukah akad nikah itu niat perlu, lafadz khusus juga perlu? Saya ulangi, apakah huwa akad nikah akdun adalah sebuah akad baru yang disyaratkan fihi di dalamnya ma'aniyah bersamaan dengan adanya niat, al-lafdhu juga disyaratkan adanya lafadz al-khassu yang khusus bihi dengan akad nikah tadi, amlaisa ataukah tidak min sihatihi untuk sahnya akad nikah i'tibarul lafzi adanya lafadz khusus atau disyaratkannya lafadz khusus. Artinya amlaisa min sihatihi i'tibarul lafzi, ataukah untuk keabsahan akad nikah itu tidak disyaratkan lafadz khusus? Jawaban dari pertanyaan ini para ulama berbeda pendapat. Faman al-haqahu bil uqudi, faman maka ulama al-haqahu yang mengkiaskan akad nikah, al-haqah itu mengkiaskan ya, menganalogikan akad nikah, bil uqudi dengan akad-akad dalam jual beli ya, dalam bab muamalah. Allati yu'tabaru yang disyaratkan fiha di dalam akad-akad tersebut al-amroni dua hal sekaligus, yaitu yang pertama niat dan tujuan, yang kedua adalah lafadz khusus. Qala maka ulama tersebut mengatakan la nikaha tidak ada pernikahan munaqadun itu sah illa bilafdhin nikahi kecuali dengan menggunakan lafadz nikah awit tazwiji atau lafadz tazwij atau zawaj. Jadi ulama yang mengkiaskan akad nikah dengan akad-akad dalam muamalat, yang mana akad-akad dalam muamalah tersebut diwajibkan di dalamnya dua hal, yaitu adanya niat dan yang kedua adanya lafadz khusus, seperti akad salam. Jual beli salam itu tidak sah kecuali menggunakan lafadz salam. Apakah pernikahan itu dikiaskan dengan akad salam yang disyaratkan harus menggunakan lafadz khusus? Sebagian ulama mengatakan ya sama, ini adalah mazhabnya Syafi'iyah. Maka mazhab Syafi'iyah menyatakan tidak ada pernikahan yang sah la nikaha munaqadun illa bilafdhin nikah, kecuali dengan menggunakan lafadz nikah, karena lafadz nikah itu seperti akad salam harus ada lafadz khusus. Waman qala, waman dan ulama qala yang berpendapat innal lafdho sesungguhnya lafadz atau penggunaan kata laisa min syartihi itu bukan termasuk syarat sahnya akad nikah. Lafadz khusus itu bukan syarat, tapi yang penting niat. Meskipun menggunakan kata hibah tapi niatnya menikahkan, ya sah. Ini menurut mazhab Abu Hanifah. I'tibaron karena mengkiaskan atau menganalogikan bima dengan akad dalam muamalat laisa min syartihi yang tidak termasuk dari syarat akad tersebut, laisa yang tidak min syartihi dari syarat akad tersebut al-lafdhu adanya lafadz khusus. Ajaza maka ulama tersebut memperbolehkan an-nikaha pernikahan bi ayyi lafdhin dengan lafadz apapun, dengan menggunakan kata apapun, uttufiqa yang disepakati penggunaan lafadz itu antara wali dan mempelai pria, idza fuhima jika bisa difahami al makna asyariyyu secara syariat min dzalika dari lafadz yang disepakati tadi. Artinya adalah ulama yang berpendapat bahwasanya
akad nikah itu dikiaskan dengan akad dalam muamalat, yang mana pada akad tersebut tidak disyaratkan adanya lafadz khusus seperti akad jual beli atau bai'. Akad jual beli atau bai' itu boleh menggunakan kata-kata lain selain bai'. Misalnya, saya serahkan barang ini kepada Anda dengan harga. Saya serahkan, tidak dengan kata-kata saya jual. Itu boleh. Sebagian ulama mengkiaskan akad nikah dengan akad jual beli, tidak harus pakai lafadz khusus, yang penting ada niat. Maka ulama tersebut memperbolehkan akad nikah dengan menggunakan kata apapun yang telah disepakati antara wali dan mempelai pria, dengan syarat, dengan catatan kata tersebut bisa difahami darinya makna pernikahan. Seperti hibah, saya hibahkan putri saya kepada Anda dengan mahar. Itu artinya kan saya serahkan. Berarti yang bertanggung jawab nanti adalah lelaki tadi, suami, bukan ayah lagi. Ini kan ada makna pernikahan di dalamnya, maka boleh. Ini saya maksudkan, artinya mu'alif atau pengarang kitab bermaksud annahu, bahwasanya idza kana, jika ada, bainahu, antara lafadz atau kata yang disepakati tadi, kata-kata yang bukan nikah, yang bukan tazwij, tapi kata-kata lain yang disepakati para pihak yang berakad nikah. Wa bainal makna asyar'i, dan antara makna secara syariat, musyarakatun, kesesuaian makna. Contohnya tadi adalah menggunakan lafadz hibah. Saya hibahkan putri saya kepada Anda dengan mahar sekian. Kata-kata hibah itu ada kesesuaian makna dengan kata-kata nikah. Di mana letaknya? Yaitu ada penyerahan anak perempuan kepada laki-laki yang akan menjadi suaminya. Ketika seorang wali mengatakan saya nikahkan putri saya kepada Anda, itu artinya kan saya serahkan putri saya kepada Anda. Yang penting ada makna penyerahan. Hibah, sedekah, itu kan semuanya mengandung makna penyerahan anak perempuan kepada calon suami. Maka sah menggunakan kata-kata tersebut dengan syarat adanya niat. Seorang wali ketika mengatakan saya sedekahkan putri saya, dia berniat. Artinya ya dia menikahkan putrinya, bukan yang lain. Oleh karena itu, kata-kata yang tidak punya kesesuaian makna dengan nikah tidak boleh digunakan untuk ijab qabul akad nikah. Misal kata-kata ijarah atau sewa. Seorang wali mengatakan, saya sewakan putri saya ini kepada Anda dengan mahar sekian. Kata-kata saya sewakan itu tidak punya kesesuaian makna dengan akad nikah. Akad nikah itu untuk selama-lamanya. Tidak boleh dibatasi, saya menikahkan putri saya dalam waktu setahun atau 2 tahun. Tidak boleh. Dalam akad nikah tidak boleh ada pembatasan waktu. Adapun dalam akad sewa atau ijarah itu ada pembatasan waktu. Saya sewakan rumah saya, itu ada waktunya, berapa tahun. Oleh karena itu ketika menikahkan anak, seorang wali tadi menggunakan kata-kata saya sewakan putri saya, akadnya tidak sah. Karena lafadz sewa tidak punya kecocokan makna dengan akad nikah. Ini maksudnya. Jadi kesimpulannya, mazhab Malikiyah dan Hanafiyah memperbolehkan menggunakan kata-kata lain selain kata nikah dan zawaj untuk digunakan dalam ijab qabul akad nikah, dengan syarat kata-kata lain tersebut ada kecocokan makna atau kesesuaian makna dengan akad nikah, seperti hibah, sedekah, dan bai' itu ada kecocokan makna. Kalau lafadz sewa atau lafadz pinjam meminjam, i'arah ya, saya pinjamkan putri saya kepada Anda, tidak sah. Karena pinjam meminjam barang, akad i'arah itu juga dibatasi waktu. Saya pinjamkan kitab ini kepada Anda, itu ada batas waktunya, tidak mungkin selama-lamanya. Oleh karena itu menikah kok menggunakan kata saya pinjamkan, saya sewakan, tidak sah. Adapun dalam mazhab Syafi'iyah tegas, kata-kata yang boleh digunakan untuk akad nikah hanya 2, nikah atau zawaj, atau terjemahan dari keduanya. Allahu a'lam bishawab. Ya, saya kira ini cukup penyampaian materi kedua. Semoga ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.